Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang Wangsa Jaya. Yang pertama, Sri Jaya Sakti 1133 hingga 1150. Pada masa pemerintahan Sri Jaya Sakti, ada dua kitab undang-undang, yakni Undang-Undang Uttara Widhi Balawan dan Raja Wacana atau Rajaniti. Setelah berakhir masa pemerintahan Raja Suradipa, secara beruntun memerintah di Bali 4 orang raja yang menggunakan unsur Jaya dalam gelarnya, yaitu 1. Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti tahun 1055 hingga 1072 Saka atau 1133 hingga 1150 Masehi. Yang kedua, Paduka Sri Maharaja Sri Raga Jaya tahun 1077 Saka atau 1155 Masehi. Yang ketiga, Paduka Sri Maharaja Haji Jaya Pangus tahun 1099 hingga 1103 Saka atau 1178 hingga 1181 Masehi. Dan yang terakhir, Paduka Sri Maharaja Haji Eka Jaya Lancana beserta ibunya, yaitu Paduka Sri Maharaja Sri Arjarya Deng Jaya Ketana yang mengeluarkan prasastinya pada tahun 1122 Saka atau 1200 Masehi. Hubungan kekeluargaan di antara mereka tidak diketahui secara pasti. Walaupun demikian, berdasarkan kelaziman dalam sistem pergantian kepala negara, suatu kerajaan tradisional serta digunakannya unsur Jaya dalam gelar masing-masing raja, maka kemungkinan besar hubungan antara raja yang satu dan penggantinya merupakan hubungan ayah dengan anaknya. Kalau tidak demikian, paling tidak mereka dipertalikan oleh hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Perlu diperhatikan bahwa masa pemerintahan keempat raja itu hampir sezaman dengan masa pemerintahan Raja-Raja Jayabaya 1057 hingga 1079 Saka, Sarweswara 1081 Saka, Aryaswara 1091 hingga 1093 Saka, Kroncaryadipa atau Gandra 1103 Saka, Kameswara 1104 hingga 1107 Saka, dan Kertajaya atau Srengga 1116 hingga 1127 Saka di Kerajaan Kediri di Jawa Timur. Hal yang menarik perhatian pula, sebagaimana telah dikatakan, ialah adanya unsur Jaya digunakan pada keempat gelar Raja Bali kuno dan paling sedikit pada dua nama Raja Kadiri tersebut di atas. Adanya unsur yang sama itu rupanya bukan semata-mata bersifat kebetulan, tetapi juga menunjukkan adanya hubungan kekerabatan di antara mereka. Kemungkinan adanya hubungan kekerabatan di antara mereka diperkuat oleh keterangan dalam kitab Bharatayuddha. Dalam kitab itu dikatakan bahwa Raja Jayabaya sempat meluaskan kekuasaannya ke Indonesia bagian timur, dan tidak ada pulau yang sanggup mempertahankan diri dari kekuasaan Jayabaya. Setelah Raja Jaya Sakti, yang memerintah adalah Raga Jaya sekitar tahun 1155. Ia digantikan oleh Raja Jaya Pangus 1177 hingga 1181. Yang kedua, Jaya Pangus tahun 1178 hingga 1181 Masehi. Jaya Pangus
yang dikenal penyelamat negara karena mengajak rakyatnya kembali melakukan upacara agama sehingga mendapat wahyu, keamanan terjamin, dan ajaran agama berkembang dengan pesat. Baginda bertahta hingga tahun Saka 1103 atau 1181 Masehi. Bali adalah tempat berkembangnya agama Hindu dan hampir seluruh masyarakatnya menjadi penganutnya. Agama Hindu di Bali mulai tumbuh dan berkembang sejak abad ke-8 bersamaan dengan pertumbuhan agama Hindu di Jawa Tengah. Agama Hindu banyak pengaruhnya terhadap kebudayaan setempat, juga terhadap sistem pemerintah. Berita Cina menyebutkan pada abad ke-7 ada daerah Dua Patan atau Bali yang mempunyai adat yang sama dengan Jawa. Prasasti Bali 804 Saka atau 882 Masehi menyebutkan pemberian izin pembuatan pertapaan di Bukit Kintamani. Prasasti berangkat tahun 896 Saka atau 991 Masehi. Isinya menyebutkan tempat suci dan istana raja terletak di Singamandawa dekat Sanur berhuruf Dewa Nagari. Dan Bali kuno, Kitab Usana Bali pada abad ke-16 menyebutkan Raja Jayapangus memerintah setelah Raja Jayakusuma. Beliau Raja Penyelamat Bali yang terkena malapetaka karena lupa menjalankan ibadah raja ini, juga mendapat wahyu untuk melakukan upacara agama kembali yang sekarang sebagai Hari Galungan. Mitos Barong Landung. Dalam Jayapangus adalah Raja Bali yang paling tua sekitar 800 Masehi. Dan Dewi Danu datang ke Bali sekitar tahun Saka 9 atau sekitar tahun 87 sudah ada di Bali. Sang Agni Jaya bertempat di Lempuyang, Sang Hyang Puran Jaya bertempat di puncak Gunung Agung, Dewi Danu di puncak Batur. Ini yang disebut Sang Hyang Dapur Tiga. Sang Hyang Dapur Tiga ini merupakan anak dari Sang Hyang Pasupati yang berasal dari Jawa Puncak Sameru. Sebelum Dalem Jayapangus memperistri Dewi Danu, beliau menjadi penguasa atau memimpin jagat di Singaduala yang sekarang disebut Dalempuri. Pada saat itu, beliau Dalem Jayapangus sudah memiliki istri atau permaisuri, namun berkeinginan lagi untuk mencari istri. Nah, ketika itu terdampar sebuah kapal dagang dari Cina yang dimiliki oleh Coco Manira di Batu Klotok atau Sanur, yang diselamatkan oleh sebuah kakua blimbing atau kumaraja. Pada saat itu, Coco Manira menghadap kepada sang raja bersama dengan istri dan anaknya yang bernama Kang Cingwi. Di sanalah rasa cinta sang Prabu muncul. Enci-enci ke Bali membawa uang kepeng dan berbagai macam barang dagangan. Saya suka dengan uang kepeng ini. Nah, anaknya enci yang bernama Kang Cingwi akan saya jadikan istri. Pada saat itu, ida sang Prabu sudah diberitahukan oleh pendeta kerajaan. Ratu Doagung, janganlah ratu memperistri orang Cina, karena aturan dari Ida Batara Klotok, orang Cina itu dijadikan kerabat tertua oleh orang Bali. Jangan sampai ratu berani memperistri orang Cina. Begitulah perkataan pendeta kerajaan. Kemudian sang Prabu marah mendengar perkataan pendeta kerajaan lalu berkata, "Peranda kan sakti, peranda menjadi pendeta kerajaan. Tetapi kalau nasihat-nasihat peranda seperti ini, saya sangat tidak setuju. Saya akan memperistrinya. Kalau peranda memperistrinya akan mencemari kesucian seorang sulinggi. Kalau saya sang naga Sinatria, semakin banyak saya memiliki istri, semakin berwibawa, karena banyak panjak.
Kalau Peranda tidak menyetujuinya, silakan pergi Peranda dari sini. Berhenti sudah Peranda menjadi begawan Tapuri. Nah, diusirlah Peranda. Nah cening dalam Jaya Pangus Bapak tidak apa-apa. Tetapi karena cening memutuskan rasa bakti Bapak terhadap kerajaan ini, suatu saat hancur jagat Bali ini. Jangan Bapak disalahkan, karena Bapak yakin dengan apa yang mulut Bapak bilang. Apa yang Bapak bilang pasti akan terjadi. Hancur jagat Balinya hancur. Karena aturan-aturan sudah Idewa langgar. Karena Idewa sudah berani melanggar, karena tidak boleh menikah dengan orang Cina. Tetapi Idewa menikah. Ini akan menyebabkan hancurnya jagat Bali. Nanti suatu saat keturunan Idewa akan menghancurkan jagat Bali. Itu dipakai alasan oleh Ratu Peranda sambil beliau pergi. Singkat cerita, menikahlah sang raja dalam Jaya Pangus dengan Kang Cingwi. Banyak masyarakat ikut membantu upacara pernikahan tersebut. Ada yang tidak setuju dan ada yang setuju dengan pernikahan ini. Yang setuju di sana ikut membantu. Yang tidak setuju semuanya pergi. Pada saat itu, rakyat Bali pisah pergi kemana-mana. Ada yang ke Tambak Siring, Tabanan. Di sanalah Sang Prabu Dalem Jaya Pangus mengadakan upacara pernikahan. Banjir bandang pun tiba. Hujan lebat sehingga puri pun hanyut. Nah, pada saat itulah Raja merasa bersalah dengan apa yang dibilang Ratu Peranda. Hancurlah jagat Bali dan puri pun hanyut hilang. Di Siwaduara pun telah terjadi tanah longsor. Semua yang ada hanyut semua. Sesudah peristiwa tersebut, Ida dalam Jaya Pangus ingat dengan isi pesan yang dikatakan Peranda. Di sana, lantas beliau memerintahkan patihnya untuk mencari Peranda. Paman-paman patih, kesana paman menghadap Ida Pedanda. Dimanapun beliau berada, tolong dicari. Di sanalah beliau meminta maaf. Di mana kesalahan saya? Sekarang, di mana saya akan mencari tempat tinggal yang aman? Di sana, lalu Ida Pedanda kembali ke Puri bersama dengan Ida dalam Jaya Pangus. Disuruhlah beliau membangun puri atau Siwaduara di Balingkang. Dipilihlah di Panelokan di Kintamani, di sebelah timurnya turun ke bawah di tempat yang datar. Di sanalah Idewa membuat puri batu. Itu sebabnya Blingkang dikatakan desa jagat di Panelokan. Ida dalam Jaya Pangus bukan bernama dalam Jaya Pangus lagi, tetapi berubah nama menjadi Dalem Balingkang. Sudah beberapa tahun tinggal di Balingkang, masih juga belum mempunyai anak. Berbicaralah Dalem Balingkang dengan istrinya Kang Cingwi. Nah, biarpun saya atau kamu sudah lama bersama dengan saya berdua, tetapi belum juga mempunyai anak. Suatu saat nanti saya akan perlu memiliki keturunan. Biar ada nanti yang mengganti posisi saya. Bagaimanapun caranya, kalau boleh beli akan bertapa di Niskala. Jikalau berkenan Ida Batara Batur berkarunia kepada saya akan meminta ngelarang Pasupada. Berkatalah Kang Cingwi, "Ah, Ratu Batara Dewa Agung, kalau begitu, we tidak akan menghalangi. Kalau we mau mencari putra keturunan." Berjalanlah beliau dalam Balingkung menuju puncak Gunung Batur. Karena baru pertama kali beliau sampailah di puncak Gunung Batur. Dilihatnyalah wanita cantik jelita. Itu tiada lain adalah Ida Dewi Danu, anak beliau Sang Hyang Pasupati. Mulailah merayu dalam Jaya Pangus. "Wahai engkau wanita cantik, selama saya menjadi raja di jagat Bali ini, tidak pernah saya melihat wanita cantik seperti Anda. Anda membuat saya tergila-gila, terasa badan tidak bertenaga, rasanya tidak mau hidup. Hanya Anda yang dapat mengobati hati saya ini. Tidak ada wanita lain selain Anda yang ada di hati saya.
Maukah Anda menjadi istri saya? Karena saya suka dengan Anda." Seperti rayuannya Dalem Jayapangus. "Wahai engkau Dalem Jayapangus yang sekarang bernama Dalem Balingkang, mungkin saya bisa menerima Anda, karena tidak sembarang orang bisa naik ke puncak batur ini. Kalau Anda orang biasa tidak akan mungkin bisa bertemu dengan saya karena saya sebagai batari. Baiklah, kalau seperti itu, saya bersedia menjadi istri Anda, tetapi ada syaratnya. Jika nanti lahir anak saya, dia akan menjadi raja." Lama-kelamaan, akhirnya Dalem Balingkang menikah dengan Dewi Danu Batur dan mempunyai anak laki-laki. Tetapi dengan wajah yang menyeramkan. Baru lahir sudah memiliki taring yang bernama Maya Danawa berupa raksasa. Sekarang diceritakan Kang Cingwi yang sedang bengong menunggu Dalem Jayapangus di Puri Balingkang. Sudah bertahun-tahun bertapa tetapi belum juga kembali. Kalau orang bertapa tidak mungkin sampai 2 tahun lebih. Itu yang dipikirannya. Bingung dia Kang Cingwi. Lalu Kang Cingwi berdoa di merajan atau tempat suci, belum juga kembali. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari suaminya. "Supaya tidak rugi, saya seorang Konghucu. Saya mau ke sana, mau cari beliau Sang Prabu. Bagaimanapun caranya, biar saya tahu bagaimana orang bertapa itu. Sudah lama tidak ada berita." Akhirnya sampailah Kang Cingwi di Gunung Batur. Sakit hati Kang Cingwi karena di depan matanya sendiri melihat anak kecil yang dipangku oleh Dalem Jayapangus didampingi oleh Dewi Danu yang sangat cantik. Marahlah Kang Cingwi, membilang Dewi Danu seorang wanita yang suka merebut suami orang lain. Beli Sang Prabu Dalem Jayapangus. Dalem Balingkang siapa yang tidak suka bertapa? Bertapa sambil dapat meniduri wanita lain dan sampai mempunyai anak. Itu kewajiban menjadi seorang raja, yang bagaimana menjadi contoh raja yang baik. Dicaci makilah Dalem Balingkang dengan Dewi Danu. Dewi Danu tidak suka mendengar perkataan Kang Cingwi yang kasar-kasar dan mengejek. Marahlah Dewi Danu. Di sanalah Dewi Danu berubah menjadi Durga yang menyeramkan. Pada berwujud Durga, inilah beliau mampu membakar semua yang ada di sekelilingnya. Ilmu ini disebut Nuranjana. Terbakarlah Kang Cingwi oleh api yang dikeluarkan oleh Dewi Danu yang berwujud Durga, hingga Kang Cingwi mati menjadi abu. Di sanalah baru Dalem Balingkang menyesal. Istriku, Kang Cingwi sebegitu besar cintamu kepadaku hingga kamu menjadi seperti ini. Sungguh nista saya, karena saya tidak menepati janji. Istriku Kang Cingwi, cari saya, biar saya cepat mati bersama dengan kamu." Di sanalah Dewi Danu menjadi tambah marah. Dalem Balingkang, saya tidak menyangka kamu dulu mengaku masih lajang. Ternyata sekarang sudah mempunyai istri orang Cina. Di sanalah Dewi Danu mengeluarkan kutukan. "Suatu saat, jika anakku menjadi raja, dia akan menghancurkan jagat Bali ini." Akhirnya, ida Sang Prabu Dalem Balingkang terbakar oleh api yang dikeluarkan Dewi Danu, sampai mereka berdua menjadi abu. Mendengar hal tersebut, masyarakat menjadi bingung. Beliau Sang Prabu bertapa dan istri beliau ikut menyusul ke Gunung Batur. Kok sampai sekarang belum kembali? Karena tak kunjung kembali ke Puri, di sanalah lalu masyarakat menjemput raja dan istrinya ke puncak Gunung Batur dengan membawa singsana beliau. Sampailah mereka di sana, dilihatnyalah raja dan istrinya sudah meninggal dan menjadi abu. Berkatalah masyarakat Bali, "Wahai Dewi Danu, saya ini berasal dari Nusa Panida. Saya sudah lama di Balingkang menjadi pembantu. Sekarang saya mohon Dewi Danu berkarunia untuk menghidupkan kembali Raja Dalem Balingkang dan saya akan iring beliau kembali ke Puri." Masyarakat dari Buleleng pun ikut memohon pada Dewi Danu.
"Wahai Dewi Danu, kenapa Anda terlalu tega membunuh beliau sang raja? Kasihani saya, nanti siapa yang akan memerintah jagat Bali ini? Kalau boleh saya memohon agar dihidupkan kembali dalam balingkang raja saya. Tetapi saya meminta maaf karena saya tidak bisa bertutur kata yang baik." Semua masyarakat pun memohon kepada Dewi Danu. Sampai masyarakat Tabanan pun ikut memohon. "Aruh, karena dalam balingkung sudah Dewi Danu bunuh, sekarang saya mohon untuk dihidupkan kembali. Saya masyarakat dari Tabanan yang setia berbakti kepada raja dalam balingkung, supaya beliau kembali memimpin jagat Bali ini, karena saya tidak menguasai tentang sastra dan agama yang tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa seorang pemimpin." Di sanalah lalu Dewi Danu berkata, "Iya masyarakat Bali semua, begitu setianya masyarakat semua terhadap raja kalian dalam balingkung. Saya akan menghidupkan beliau kembali, tetapi saya akan hidupkan abu ini. Nah, di patung yang berupa patung bekung, berdiam Kang Cingwi. Patung yang berupa Barong Landung yang bertaring berdiam dalam balingkang. Borong Landung inilah dipuja oleh masyarakat Bali yang dibawa ke balingkang. Pada saat inilah jagat Bali hidup subur, aman, dan tentram. Suatu ketika Maya Danawa sudah besar. Maya Danawalah yang menguasai dan menghancurkan jagat Bali ini, yang bertentangan dengan ajaran agama. Pada akhirnya, Sang Hyang Indralah yang membunuh Maya Danawa, dan dipastikan pada hari itu dijadikan hari Dharma melawan Adharma, kemudian diperingati dalam Hari Raya Galungan. Makanya 21 hari sebelum Galungan haruslah mengadakan ngalawang Batara Landung, memperingati Ida Dalem Jaya Pangus dikutuk bersama istrinya menjadi Barong Landung. Maka dari itu, sekarang berkeliling desa biasa memberitahukan atau memperingati pada masyarakat bahwa kebenaran itu selalu benar. Goa Garba peninggalan Raja Jaya Pangus. Pada hari Kamis Wage, Wara Pajut sekitar bulan Februari 1116. Pada saat itulah Sri Maharaja Aji Jaya Pangus wafat. Arwahnya menuju alam baka, dicandikan di pertapaan Dharma Anyar, dan di sana pura yang bernama Panti-Panti yang diurus oleh Dang Acarya Jiwaya. Tulisan di atas merupakan tulisan yang tercantum dalam prasasti yang terletak di Pura Pengukur Ukuran yang berlokasi di Banjar Semegunung, Desa Pejeng, Tampak Siring, Gianyar, Bali. Berdasarkan prasasti itulah kemudian dapat diketahui bahwa peninggalan-peninggalan purbakala yang berada di sekitar wilayah Pura Agung ini dibangun pada zaman pemerintahan Raja Jaya Pangus sekitar abad ke-12 Masehi. Salah satu dari peninggalan purbakala tersebut adalah Goa Garba. Goa Garba ini terletak di bawah Pura Agung Pengukur Ukuran. Goa Garba ini merupakan sebuah ceruk pertapaan yang dipahat pada dinding tepi jurang Sungai Pakerisan yang legendaris. Untuk mencapai situs purbakala ini, kita harus terlebih dahulu melewati sebuah gapura yang tangganya berupa susunan batu-batu kali. Di atas ceruk pertapaan ini terdapat beberapa kolam dan pancuran. Di samping salah satu kolam tersebut terdapat sebuah lubang masuk menuju sebuah terowongan atau ruangan. Di lokasi Goa Garba ini pun terdapat sebuah tulisan yang dipahat berbunyi Sra. Akhir masa pemerintahan Raja Jaya Pangus setelah wafat dimakamkan di Dharma Anyar. Putra baginda 2 orang, yakni Sri Hikajaya dan Sri Danadiraja. Yang selanjutnya Haji Eka Jaya Lancana, Batara Parameswara Sri Wirama,
1200 hingga 1204 Masehi. Sriwirama, lengkapnya Batara Parameswara Sriwirama, tercantum dalam Prasasti Bangli, Pura Kehen, 1126 Saka. Dalam prasasti itu disebutkan 3 tokoh historis sebagai berikut. Batara Guru Sri Adikunti Ketana, yakni permaisuri raja yang telah almarhum, Batara Parameswara Sriwirama, yang juga disebut Sri Bahana Diraja Lancana, Putra Wija atau Sri Adikunti Ketana. Batara Sri Dana Dewi Ketu, yaitu permaisuri atau raja wanita, Sri Dana Diraja Lancana. Berdasarkan keterangan dalam butir ketiga, khususnya kata raja wanita yang digunakan untuk menyebut istri Sriwirama, maka berarti raja yang sesungguhnya adalah Batara Parameswara Sriwirama. Kendati demikian, yang bertitah langsung kepada penduduk adalah Sri Adikunti Ketana. Titah itu disampaikan kepada wakil-wakil desa Bangli sewilayah desanya, agar mereka tidak mengungsi lagi ke desa lain. Sebaliknya, mereka diperintahkan supaya kembali ke desanya serta menyelenggarakan asrama atau mandala, lokasarana yang sempat sepi dan tidak terurus. Dalam prasasti itu dicantumkan pula aturan tentang hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penduduk Bangli. Yang berikutnya, Batara Guru Sri Adikunti Ketana, 1204. Beliau memerintah pada tahun 1204 Masehi, bergelar Batara Guru Sri Adikunti Ketana, mempunyai putra kembar buncing, yaitu laki-laki dan perempuan, yang diberi nama Dana Diraja Ketana dan Dana Dewi Ketu, yang setelah dewasa kemudian dinikahkan dan kemudian dinobatkan sebagai raja kembar dengan nama Mahaswara Mahaswari atau Raja Maheswara Maheswari, atau yang lebih dikenal dengan nama Raja Masula Masuli. Yang terakhir, Adi Dewa Lancana, 1260 hingga 1286. Antara Raja Sriwirama 1126 Saka dan raja berikutnya, yaitu Batara Parameswara Hyang Ning Hyang Adi Dewa Lancana 1182 Saka, terdapat masa kosong atau power vakum selama tidak kurang dari 56 tahun. Belum terdapat petunjuk yang jelas mengapa hal itu terjadi. Tidak banyak dapat dikemukakan mengenai Raja Adi Dewa Lancana. Baginda mengeluarkan sebuah prasasti, yaitu Prasasti Bulihan 1182 Saka, yang dianugerahkan kepada wakil-wakil desa Bulihan atau Keraman I Bulihan. Selain itu, beliau juga mengeluarkan Prasasti Pangsan yang dianugerahkan kepada Pariman I Nungnung. Setelah masa pemerintahan Raja Adi Dewa Lancana, terdapat lagi masa tanpa raja selama kurang lebih 64 tahun, yakni tahun 1182 hingga 1246 Saka. Pada periode itu, terbit hanya 2 buah prasasti, yaitu Prasasti Pengotan dan Prasasti Sukawana, atas nama Kebo Parut atau putra Kendemung Sasa Bungalan. Tokoh itu berkedudukan sebagai Rajapati, bukan sebagai raja. Keadaan ini kemungkinan besar ada kaitannya dengan keterangan yang dapat disimak 32 dari isi pupuh 42 bait 1 Kitab Negara Kertagama. Di sana dikatakan bahwa pada tahun 1206 Saka, Raja Kertanegara berhasil menaklukkan Bali serta melawan raja-raja Bali. Dalam sumber itu, tidak disebutkan nama atau gelar Raja Bali yang ditawan. Dengan alasan yang kurang jelas, dapat diduga
bahwa raja itu adalah Adidewa Lancana. Dugaan itu akan menjadi benar apabila raja itu memerintah paling sedikit selama 24 tahun setelah menerbitkan prasastinya yang berangka tahun 1182 Saka. Pulau Bali belum ditaklukkan oleh Kerajaan Singasari adalah wilayah yang merdeka dan raja yang berkuasa di wilayah tersebut merupakan keturunan dari Wangsawarman. Ekspedisi Kerajaan Singasari ke Bali. Kerajaan Singasari pada zaman pemerintahan Kertanegara mencapai masa keemasannya. Di antara raja-raja Singasari, Raja Kertanegara yang pertama-tama melepaskan pandangan keluar Jawa. Prabu Kertanegara ingin mendobrak politik tradisional yang hanya berkisar pada Janggala Panjalu dan ingin mempunyai kerajaan yang lebih luas dan lebih besar dari kedua wilayah tersebut yang merupakan warisan dari Raja Erlangga. Wilayah Bali yang berdekatan dengan Kerajaan Singasari menjadi salah satu wilayah yang harus dikuasai untuk mewujudkan cita-cita dari Raja Kertanegara. Oleh karena itu, setelah ekspedisi Pamalayu berhasil dengan gemilang, maka ekspedisi ke Pulau Bali menjadi target berikutnya. Pada tahun 1284 Masehi, dikirimlah sejumlah pasukan di bawah pimpinan Ki Kebo Bungalan, Ki Kebo Anabrang, Ki Patih Nengah, Caran Waha, Ki Arya Sidi, dan Ki Amarajaya. Ekspedisi Raja Kertanegara tersebut mendarat di pantai timur Buleleng, tepatnya di desa Kubu Tambahan, sehingga ada pura Pule Kertanegara di tempat tersebut untuk menaklukkan Pulau Bali. Di Bali, pasukan tersebut berhasil mengalahkan Raja Bali yang bergelar Paduka Batara Parameswara Sri Hyang Ning Hyang Adidewa Lencana dan dibawa ke Kerajaan Singasari sebagai tawanan perang. Berkat keberhasilan menundukkan Pulau Bali, Ki Kebo Bungalan yang pada tahun 1275 Masehi juga pernah diutus ke Jambi dalam ekspedisi Pamalayu. Kini diangkat oleh Raja Kertanegara sebagai wakil pemerintahan Singasari di Pulau Bali dengan gelar Rakrian Demung Sasa Bungalan. Ki Kebo Bungalan pada waktu memerintah Pulau Bali sudah lanjut usia, sehingga untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-harinya diserahkan kepada putranya yang bernama Ki Kebo Parut. Keberadaan Kebo Parut sebagai penguasa di Bali dibuktikan dengan sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh Kebo Parut yang berangka tahun Saka 1218 Saka, yang berisi persoalan tentang desa Kedisan. Berdasarkan nama-nama patih dan berdasarkan isi prasasti tersebut, ternyata patih itu adalah pegawai negara yang berasal dari Jawa Timur. Nama semacam itu sering dijumpai dalam Kerajaan Singasari. Ada kemungkinan bahwa patih yang dimaksud bertugas sebagai gubernur atau semacamnya yang mewakili pemerintahan Singasari di Bali. Selanjutnya, terdapat prasasti lainnya yang menyebutkan nama Ida Ken Kanuruhan, dan yang istimewanya, prasasti tersebut tidak memakai sepatah bagaimana yang sering dijumpai dalam prasasti-prasasti di Bali pada umumnya. Kebo Parut juga mengeluarkan prasasti yang berangka tahun Saka 1222 yang menguraikan tentang desa Sukawana yang terletak di perbatasan Minbalingkang. Dalam prasasti tersebut terdapat kata-kata Bukwing Dharma Anjar, Bukwing Istana Raja, Bukwing Dewa Istana. Gelar para menteri diubah menjadi Jro atau diduga Arya sebagai contoh Ida Raja Sang Arya, Ida Sang Arya Ajikara. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.